sudah. Biayanya sih sudah, tapi kita masih melihat secara aspek tata ruang dan keefektifan dalam integrasi dengan sistem jaringan jalan lainnya gitu. Karena kan kemarin kalau misalnya kalau dia flyover misalnya atau underpass itu nanti ada beberapa ruas yang mungkin tertutup ya, jalan masyarakat dan sebagainya, itu kan harus dipikirkan. Terus ada rencana integrasi dengan Benteng Betawi nanti seperti apa, kemudian dulu kita juga pernah ada rencana ruas ke Semanan, Pak. Ada jalan sisi rel, itu nanti nyambung ke Jakarta, ke DKI, sampai ke Semanan. Itu juga masih kita diskusikan. Kemudian kan membangun di perlintasan rel juga kita harus izin ke Kementerian Perhubungan, KAI gitu. Jadi itu juga jadi sebuah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Berarti masih banyak tahapan yang harus itu ya? Ya tahapannya ya kita satu-satu kita jalani lah. Karena emang urgensinya kan kita udah tahu lah bahwa kemacetan di sana sudah luar biasa dan salah satu yang harus ditangani lah. Tapi ditargetkannya kapan Pak itu proses pembangunan? Untuk flyover sama itu ya, yang mudah-mudahan sih dalam FPJM ini sebenarnya kami sudah programkan sih. 5 tahun FPJM ini itu termasuk salah satu yang prioritas kita tangani. Apalagi kan Pak Wali juga sudah berstatement. Nah itu kira-kira kita masih mengkaji, kemudian nanti disampaikan Pak ini sekian ya, karena nanti kan terkait dengan Bapeda dan isu juga gitu. Iya. Ada proses pembebasan lahan Pak dalam proses itu Pak? Tentunya ada. Masih ada kan nanti mungkin yang di sekitarnya dan sebagainya masih ada sih. Karena ya itu tadi ada integrasi dengan Benteng Betawi, kan dia harus memutar naiknya ke Benteng Betawi, nanti mau ke atas dia harus dimutar di mana dan sebagainya, itu kan harus banyak lah yang dikaji. Kalau bangun strukturnya aja kan ya itu di Cakepeuan mudah gitu ya. Tapi ada dampak-dampak di sekitarnya dan masyarakat kalau ada ini dia harus mutar kemana. Jadi proses manajemen lalu lintasnya seperti apa itu juga yang kemudian kita harus harus kita siapkan lah gitu. Ada kisaran misalnya anggaran yang disiapkan Pak untuk dalam pembangunan flyover? Masih dihitung sih, masih dikaji juga ya. Kalau sistemnya gimana itu Pak kalau flyovernya dari kemana gitu turun? Iya nanti jadi emang opsinya kita kan juga ada kita juga lagi mengembangkan jalan STA 11 tuh Pak, daerah Polis, kemudian juga ada Jalan Maulana. Itu integrasi antara keduanya ini juga kita lagi coba pikirkan ya, prosesnya. Ya tadi karena itu kan ada di Simpang Polis juga yang cukup padat ya. Jadi dari situ juga nggak boleh ketutup kan, nanti sirkulasi yang dari Polis keluar, kemudian dari Benteng Betawi, belum dari Maulana, dari dua arah Maulana. Itu kemudian masih kita siapkan lah, mudah-mudahan setelah ada kejelasan rumah ini sudah pindah dan semuanya terasa sudah normal, harusnya ada titik terang di situ. Iya gitu, bahwa ini flyover bisa lanjut. Kan kalau bangun flyover di situ ada rumah itu juga kita nggak bisa kerjakan gitu. Jadi ini mungkin titik awal, kemudian kita akan menetapkan sebagai lokasi di sana lah. Siap. Ya emang itu kan prosesnya sudah lama sebenarnya ya. Jadi memang bukan hanya sekarang saja ya, ini dari sebenarnya sejak tahun 2006 ya, iya, 2006 13 tahunan ya. Iya, 13 tahunan, bahwa emang ada ketidakpastian ada yang berkonflik lah begitu ya, ada antara si yang pemegang alas hak dengan para pihak lain lah, termasuk ada bank di situ dan sebagainya. Nah sekarang sebenarnya kita dari PU kan ada sebuah proses dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum atau pembangunan infrastruktur, itu proses konsinyasi ke pengadilan. Sebenarnya proses itu sih yang kita tempuh lah gitu ya, bahwa kita titik pengadilan, kemudian nanti di pengadilan diproses ya,
nanti antara para pihak ini kemudian siapa sih yang ditentukan oleh pengadilan sebagai pemilik atas hak yang sah. Dari situ kemudian nanti uang yang kami titip ini udah uang pembebasan ini baru sama pengadilan diberikan kepada yang ditentukan oleh pengadilan siapa yang berhak lah atau nanti yang menang di pengadilan lah bahasa. Ini kan 13 tahun Pak, kok baru hari ini Pak, baru sekarang ini Pak di ini? Ya sebenarnya dari dulu juga kita prosesnya kan mediasi ya Pak. Sebenarnya kita ingin kalau udah ke pengadilan kan bicaranya udah hitam putih gitu ya. Nah kalau dulu kita mencoba secara pendekatan persuasif kepada pemilik, kemudian kepada yang lainnya, tapi karena emang belum menemukan titik temu yang jelas, makanya kemudian diputuskan kita melalui proses penitipan di pengadilan gitu sih Pak. Seperti itu, dan memang prosesnya kan panjang juga di Pak, tidak proses di pengadilan ini ya cukup panjang lah. Nanti kan dari sini kita sudah berkoordinasi dengan pengadilan tinggi pengadilan Tangerang, kemudian juga karena ini para pihak juga ada yang di Jakarta, jadi kami juga ke pengadilan Jakarta, jadi itu sudah kita tempuh, dan nanti tinggal prosesnya selanjutnya. Tapi uang yang dititipkan itu sudah ada? Iya, harusnya prosesnya seperti itu Pak. Nanti uangnya sudah kita siapkan. Kisaran berapa Pak? Waduh, saya lupa juga apa ya angkanya ya. Harus tanya Pak Yudi sih ya. Siap. Gitu. Mau dipanggil Pak Yudinya? Ya udah Pak, ini Pak mau lanjutan lagi. Itu nanti kapan eksekusi misalnya penggusuran itu? Nah nanti tunggu proses pengadilan. Habis itu niatnya dijadikan apa? Hanya pelebaran jalan atau emang ada flyover? Nanti itu sementara sih itu kita fungsikan sebagai jalan dulu gitu. Jalan dulu. Iya. Kalau yang kata Pak Wali Kota mau bikin flyover tuh atau underpass di situ? Ya, itu masih kita kaji ya Pak. Masih kita kaji karena kan emang biayanya nggak murah. Jadi kita kaji karena gini kan di pintu kereta api Polres ini kan intensitas keretanya sangat tinggi ya. Iya. Di situ ada KRL, kemudian di situ juga ada kereta bandara kan. Memang sesuai dengan undang-undang tentang jalan itu kan persimpangan kereta tuh harusnya tidak sebidang. Ya dia mau underpass atau dia mau flyover gitu. Jadi kita masih kaji lah, karena memang terkait dengan rencana, kemudian juga mungkin juga terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Tapi minimal ruas jalan Maulana ya itu bisa sesuai dengan rencana lah. Dilebarkan ya. Iya. Kan itu agak menyempit ya di. Benar. Kemudian jorok itu. Ya emang Pak Wali waktu itu udah ada statement karena itu emang itu ya tadi kan macet terus, kemudian juga di undang-undang juga sebenarnya apalagi intensitas yang tinggi ini ya harusnya emang buat keselamatan pengguna jalan juga gitu, tidak mengganggu kereta api juga dan sebagainya. Emang itu karena adanya rumah itu aja macet atau gimana Pak? Ya sebenarnya di situ ya salah satu lah sebenarnya. Kan di situ juga kita sudah tentukan ROW-nya ya. Nah mungkin teman-teman juga udah bisa lihat di situ kan agak menyempit, kemudian benar. harusnya trasenya selebar. Itu kan memang dari dulu direncanakan RW-nya selebar itu. Gitu. Kalau yang soal yang flyover itu tahap pengkajiannya sudah sampai mana Pak? Sekarang kita jangan lupa subscribe ya.